Suatu hari, Udin pulang ke rumah dengan wajah lesu karena nilai ulangannya jelek, cuma dapat angka 5. Melihat itu, bapaknya pun langsung menegur. Din, kok nilai ulanganmu cuma dapat nilai 5? Kamu pasti nggak belajar ya? Sudah belajar kok, Pak, jawab Udin dengan lemas. Bapaknya pun menggeleng kesal. Eleh, Bapak nggak percaya kamu belajar? Ingat ya, kalau besok kamu masih dapat nilai 5, jangan kenal sama Bapak lagi. Keesokan harinya, Udin pun ikut ulangan lagi, tapi hasilnya masih tetap dapat nilai 5. Udin pun pulang. Sesampainya di rumah, bapaknya bertanya dengan nada serius. Gimana, Din? Ulangan kamu dapat nilai berapa? Mendengar itu, dengan wajah polos, Udin pun menjawab, maaf, Anda ini siapa ya? Jamal adalah seorang pria yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering jajan di sebuah kawasan lokalisasi tanpa sepengetahuan istrinya. Namun, pada suatu malam, setelah menghabiskan waktu romantis bersama istrinya sendiri, kebiasaan lamanya secara tak sadar terbawa. Usai bercumbu dengan istrinya, Jamal merogoh dompetnya, mengambil uang 50.000 dan menyerahkannya kepada istrinya sambil terburu-buru mengenakan pakaiannya. Ini buat kamu, ujar Jamal. Lalu saat istrinya pergi ke kamar mandi, tiba-tiba Jamal tersadar. Astaga, ini kan bukan lokalisasi. Waduh, bisa gawat ini. Kalau dia curiga aku sering main di tempat itu, pikir Jamal dengan panik. Namun, ia merasa tak mungkin menarik kembali uang yang sudah diberikan. Beberapa saat kemudian, istrinya keluar dari kamar mandi. Namun alih-alih merasa bingung atau curiga, istrinya justru mendekatinya dengan tatapan tajam dan suara penuh emosi. Mas, kok cuma kasih 50.000 sih? Biasanya 100.000 kan? Mendengar itu, Jamal pun kaget dan terperangah lalu berkata, hah? Biasanya? Maksudmu apa dengan biasanya? Sang istri yang ikut tersadar pun tampak kaget dan gugup. Wajahnya pun memerah. Dengan terbata, dia menjawab, ya maksudku nganu mas. Seorang pria bernama Jamal mendatangi dokter spesialis kelamin dengan wajah cemas. Dok, ini kenapa ya? Burung saya kok jadi merah-merah begini, dok? Tanya si Jamal penuh kekhawatiran. Dokter pun mengernyitkan dahi lalu berkata, ini bisa serius mas, mungkin gejala penyakit menular. Ayo saya periksa dulu. Kemudian Jamal pun masuk ke ruang periksa. Dokter meminta untuk menunjukkan keluhannya dan akan memeriksa dengan seksama. Beberapa menit kemudian dokter berdiri dan kembali ke mejanya dengan wajah sedikit tersenyum. Jamal yang melihat itu pun langsung bertanya penuh harap. Bagaimana dok? Apa saya kena penyakit serius? Melihat Jamal yang penasaran, dokter menggeleng pelan sambil tersenyum lalu berkata, santai saja mas, lain kali bilang ke pacarnya ya, kalau pakai lipstik jangan terlalu tebal. Pak Dadang, seorang peternak sapi sukses. Dia sedang diwawancarai oleh seorang reporter wanita dari salah satu stasiun TV swasta mengenai wabah penyakit sapi gila yang sering menyerang ternak akhir-akhir ini. Pak Dadang, Bapak yang sudah bertahun-tahun berpengalaman sebagai peternak sapi pasti tahu apa penyebab seringnya wabah penyakit sapi gila, terutama yang menyerang sapi betina. Apa yang membuatnya begitu rentan, Pak? Mendengar pertanyaan si reporter, Pak Dadang pun mengangguk pelan sambil meraba jenggot tipisnya lalu menjawab. Jadi begini, perlu Neng ketahui juga, sapi betina itu kan hanya melakukan hubungan badan sekali dalam setahun, yaitu pada musim kawin. Oh, begitu ya Pak. Terus apa kaitannya dengan penyakit sapi gila? Sapi betina kan tiap hari diberi makanan bergizi tinggi ya, supaya produksinya maksimal. Selain itu, sapi betina juga tiap hari diperah susunya. Jadi, apa hubungannya dengan penyakit sapi gila, Pak? Kemudian, Pak Dadang dengan wajah serius pun kembali menjawab. Gini, Neng, coba aja Neng sendiri bayangin deh. Kalau Neng seorang wanita sehat, lalu bagian tubuh daerah gunung kembar Neng itu terus-menerus dipegang setiap hari, tapi hubungan berkembang biaknya hanya setahun sekali, apa Neng gak bisa jadi gila tuh? Pada suatu hari, seorang wanita muda yang anggun memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke sebuah klinik dokter umum. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada tubuhnya, khususnya di area dadanya. Silakan masuk, Mbak.
apa yang bisa saya bantu? Tanya si dokter pria dengan ramah. Tapi terlihat si wanita itu tampak sedikit gugup. Namun ia tetap mencoba menjelaskan. Dok, saya merasa ada yang aneh dengan dada saya. Rasanya keras dan saya tidak tahu penyebabnya. Baik, jangan khawatir. Coba mbaknya buka sedikit area tersebut agar saya bisa memeriksa lebih lanjut. Lalu dengan penuh kepercayaan pada sang dokter, wanita itu mengikuti arahannya. Sang dokter pun mulai memeriksa dengan cermat, menyentuh dan meraba area tersebut untuk memastikan kondisinya. Setelah beberapa saat, wanita itu pun bertanya, "Bagaimana dok? Apa penyebabnya?" Dokter pun terdiam sejenak, lalu kemudian dokter itu pun berkata, "Setelah saya periksa, ternyata penyakit yang ada pada dada mbaknya ini cukup menular mbak. Lihat aja tuh, sekarang saya juga mulai kena efeknya. Tiba-tiba burung saya juga ikut mengeras." Ada seorang siswa yang terkenal sangat malas bersekolah, namanya Udin. Suatu hari, Udin akhirnya muncul di sekolah. Ia langsung dicegat oleh gurunya yang tampak kesal. "Udin, kenapa kamu 3 hari ini tidak masuk sekolah?" Kemudian si Udin pun menjawab, "Maaf pak, soalnya 3 hari terakhir kan hujan terus tuh pak." Mendengar alasan si Udin, Pak Guru pun menghela napas lalu kembali berkata, "Kalau selama sebulan hujan terus, itu artinya apa Udin?" Lalu dengan santai, Udin pun menjawab, "Kalau 1 bulan hujan terus, ya itu artinya banjir pak. Gitu aja nggak tahu." Suatu hari di sebuah klinik terjadi percakapan antara dokter dan pasien bernama Udin yang sedang mengalami diare. Si dokter pun bertanya, "Apa keluhanmu mas? Coba ceritakan." "Anu dok, saya mual-mual, terus muntah-muntah," jawab Udin. Kemudian dokter pun dengan gaya berpikir bertanya lagi, "Oke, terus kalau buang air besarnya bagaimana?" "Kalau buang air besar sih masih sama seperti biasanya dok, masih jongkok." Mendengar itu, si dokter pun sedikit kesal. Di dalam hati, si dokter pun menggerutu. Tapi sebelum si dokter berkata lagi, Udin memotong dengan menyampaikan keluhan lainnya. "Selain itu, saya juga punya masalah aneh dok. Setiap kali saya minum kopi dari cangkir, mata kanan saya selalu terasa seperti ditusuk-tusuk. Rasanya mengganggu banget dok." Lalu kemudian dengan santai si dokter pun menjawab, "Oh, saya tahu masalahnya. Lain kali sebelum minum kopi, pastikan sendoknya dikeluarkan dulu dari cangkir mas." Seorang pria masuk ke ruang bersalin dengan panik, napasnya tersengal-sengal dan wajah penuh ketegangan. Tak lama kemudian, pria itu terlihat keluar dari ruangan. Kali ini didorong dengan kursi roda oleh seorang perawat. Diketahui ternyata pria itu habis pingsan. Melihat kejadian itu, Udin yang sedang menunggu di sana merasa penasaran. Ia mendekati seorang dokter dan bertanya, "Dok, kenapa pria tadi sampai pingsan? Apa yang terjadi sama dia dok?" Kemudian dengan senyum tipis, dokter pun menjawab, "Oh, istrinya mau melahirkan, jadi dia panik dan dia terburu-buru datang ke sini." "Terus, kenapa sampai pingsan dok?" tanya Udin semakin penasaran. Dokter pun menahan tawa kecil lalu menjawab, "Dia melupakan satu hal penting." "Lupa? Lupa hal penting apa dok?" "Dia bisa pingsan karena dia lupa membawa istrinya yang mau melahirkan." Seorang pasien wanita yang bersuami jatuh hati pada dokter giginya. Hubungan mereka berkembang begitu intens hingga keduanya sulit untuk saling menjauh. Dan suatu ketika si dokter pun berkata, "Sayang, aku rasa kita harus mulai menjaga jarak deh. Kalau kita terus begini, cepat atau lambat suamimu akan mencium gelagatnya." Lalu kemudian si wanita pun menjawab, "Tenang aja sayang, suamiku itu sama sekali nggak peka dan bodoh. Kamu bayangin aja deh, selama 6 bulan aku selalu bilang pergi ke dokter gigi untuk mencabut gigi aku. Tapi dia nggak pernah curiga." "Iya, mungkin memang begitu. Suamimu saat ini belum sadar. Tapi masalahnya, kamu nggak bisa terus beralasan ke dokter gigi untuk mencabut gigi kamu yang. Karena sekarang gigimu itu kan tinggal 1 sayang."